Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifin war ruk'is sujud. Wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Wa a'idna, dan telah kami perintahkan, wa ahidna, dan telah kami perintahkan, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan juga Ismail, antahhiro, bersihkanlah rumahku, antahhiro baitiya, bersihkanlah rumahku, untuk lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, terima kasih. Diulang lagi. Antahhiro baitiya. Tahhiro di sana ada alif. Ini menunjukkan kepada dua yang kembali kepada Ibrahim dan Ismail. Berarti antahhiro baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud, dan bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Wa'iz, dan ingatlah ketika qala, berkata, atau di sini artinya berdoa, siapa? Nabi Ibrahim. Wa'iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Penduduk yang mana? Penduduk man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Qala, Allah berfirman, wa man kafara fa umattihu qalila, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan, tapi qalila, sementara. Tsumma, kemudian, at-tarruhu, aku paksa ia, at-tarruhu, aku paksa ia, ila azabin nar, menjalani
siksa neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka tadi adalah seburuk-buruk tempat kembali. Menerjemahkannya sasaangu. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, ini lanjutan tentang kisah cerita Nabi Ibrahim dan keturunannya. Wa qala al-Hasan al-Basri qauluhu wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail qala amarahumallah, di mana Allah memerintahkan dan menyampaikan kepada Ibrahim dan Ismail apa? Agar keduanya menyucikan Baitullah. Dari apa? Minal aza wan najas, yaitu dari kotoran dan juga dari najis. Wala yusibuhu min zalika syai', disebutkan di dalam tafsir ini agar Baitullah tadi, rumah Allah tadi, tidak terkena sesuatu pun dari hal tersebut. Nah inilah ya, seakan-akan isyarat ini menunjukkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan kesucian, kebersihan rumah Allah. Masjid dari dulu sudah ada. Cikal bakalnya Nabi Ibrahim sangat memperhatikan rumah Allah. Wa qala Ibnu Jurayj, dan juga Ibnu Jurayj dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Ada juga yang mengatakan, salah satunya juga Ibnu Jubair, Ibnu Abbas, sehubungan dengan tafsir ayat ini yang dimaksud adalah minat tamathil wal asnam, artinya membersihkan dari berhala-berhala, penyembahan-penyembahan selain Allah. Jadi tidak etis kalau di masjid katanya beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selainnya. Nabi Ibrahim tidak mau seperti ini. Ya, ada juga selain Allah yang diibadahi. Tidak mau, maka bersihkanlah dari berhala-berhala. Juga pendapat-pendapat yang lain disebutkan bahwa salah satunya adalah minal ausan, dari berhala-berhala. Kemudian juga jangan sampai di masjid itu ada warrofas, wa qaulizur warij. Jadi tidak ingin juga di masjid itu ya ada sesuatu di mana selain Allah diagungkan. Bahkan bersihkan Baitullah itu dari apa? Dari berhala-berhala, dari perbuatan-perbuatan cabul dan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jijik. Nah, itu diminta untuk dihindarkan hal tersebut. Jadi jangan sampai nanti ya baca ru'awa, mau PUPawa, padahal di masjid, padahal di Baitullah. Nah, bersihkan dari itu juga.
selain tempatnya bersih, tempatnya suci. Karena untuk apa? Untuk beribadah, untuk iktikaf, untuk ruku, untuk sujud. Bakal dari kata-kata rofas, kata-kata yang jorok, kata-kata yang jijik, yang memancing emosi, perbuatan cabul. Kenapa? Dulu pernah orang tawaf telanjang. Telanjang tawaf gitu. Nah, bersihkan dari hal-hal yang demikian. Masa tawaf tidak pakai busana? Bersihkan juga dari perbuatan-perbuatan qaula zur, kata-kata yang mengandung kedustaan. Nah, dihindari. Ya. Jadi dari rofas, rofas, ini beda. Rofas ada qaula zur, ada arofas, ini kalau yang haji ini sering dapat manasik. Rofas, kata-kata cabul, kata-kata kotor, cabul, ya, apa tuh, jorok, dan lain-lain. Kemudian ada qaula zur. Ini kata-kata dusta atau perkataan dusta. Kemudian juga aridsu. Aridsu ini ada kata-kata najis, ya. Ada juga kata-kata yang kotor. Nah, itu dibersihkan juga. Jangan sampai di rumah Allah ada rofas, kata-kata yang kotor, cabul, jorok, jijik, ya, qaula zur, perkataan yang dusta, aris, ya, najis atau kotor. Itu hendaknya dihindarkan dari hal demikian. Maka boleh kita ambil titik temu dan al-istimbat. Kalau dalam hukum kesimpulannya, ya, bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, sekali lagi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail, ya, untuk membangun Ka'bah atas nama Allah. Pembahasan sebelumnya, karena ada orang membangun rumah Allah atas dasar bukan takwa, tapi atas dasar untuk memecah belah. Kan ada. Siapa yang mendirikannya? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Bas poyo bacaka, ada tandingan memecah belah. Nah, permusuhan. Jadi ada orang membangun masjid rumah Allah dek karano selain Allah. Nah, di sini Allah menginginkan Nabi Ibrahim dan Ismail itu membangun rumah Allah yang di dalamnya ada Ka'bah, itu atas nama Allah semata. Karena Allah tidak ada sekutu baginya. Untuk apa? Silakan diperintahkan litaifin untuk tawaf, wal akifin untuk i'tikaf, warrukai untuk ruku, as-sujud untuk sujud. Terbayang enggak? Iya, sekarang untuk sholat, untuk i'tikaf, untuk ruku, untuk sujud. Itu fungsi Baitullah. Alhamdulillah, dasarnya dari doa Nabi Ibrahim terbukti sekarang bahwa Baitullah dikunjungi oleh banyak orang
di mana mereka iktikaf di dalamnya, mereka tawaf di dalamnya, mereka sholat di dalamnya, dan banyak sekali orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj disebutkan bahwa mereka juga, di mana Allah katakan, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-26. Juga ada juga di dalam surah Al-Hajj ayat yang sebelumnya dikatakan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Jadi tidak bisa macam-macam kita di sana, di Baitullah itu. Terbukti tidak doanya Nabi Ibrahim itu sampai sekarang? Terbukti. Mana ayatnya yang sebelumnya? Bahwa ayat sebelumnya yang minggu kemarin, wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhizu mim maqami Ibrahima musalla. Itu yang sebelumnya. Terbukti sampai sekarang. Apa? Dan kami jadikan Baitullah itu masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Terbukti sekarang. Ya, terbuktinya apa? Manusia berkumpul di sana, jutaan manusia. Dan selalu ingin ke sana. Wa amna, dan juga ya aman di sana. Kalau dalam ayat yang lain, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya, maka ia dipastikan aman di dalamnya. Insyaallah. Ya. Ambo doakan sadonyo pai ka situ. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak haji, umroh. Amin semuanya. Ya. Pokoknya niat. Ya. Siapa tahu ketika niat baik ternyata tidak sampai ke sana, keburu diambil oleh Allah, sudah punya nilai hasanah kebaikan. Makanya niat aja terus. Ya, niat terus, niat. Meskipun tidak terbayang tapi niat ke sana. Ya, insya Allah. Makanya saya ingin gimana ini semuanya jamaah tafsir ini ya, pergi semuanya, dicarikan jalan ini ya, kemana. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemampuan istitoah kepada kita, amin. Dan di samping untuk berkumpul manusia, dan apabila masuk ke dalamnya adalah aman, dan dijadikan makom Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dan Ismail ya membangun Ka'bah. Ada telapak kaki Ibrahim di sana, ya. Kemudian dijadikan musola. Apa arti musola? Tempat sholat. Maka selesai tawaf disunatkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, dianjurkan. Tidak wajib, tidak rukun, ya, tetapi mustahab, dianjurkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Kalau penuh berjejal banyak manusia, maka boleh di sekitar Ka'bah. Yang penting sholat. Sudah jam berapa? Mbok pacame Pak April hari ini.
Kita lanjutkan. Ada juga riwayat di mana terkandung dalam ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang tidak mau berhaji kepadanya dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena sesungguhnya mereka mengakui keutamaan Nabi Ibrahim dan Ismail, dan mereka pun mengetahui bahwa rumah Baitullah itu, rumah Allah itu dibangun untuk tawaf dalam ibadah haji dan juga umroh atau ibadah yang lainnya. Ternyata mereka tidak mengerjakannya. Ya, mereka mengingkarinya. Makanya kenapa tadi juga kita mendorong, ya, memang secara finansial, secara fisik sekarang tidak nampak oleh kita. Tapi sekali lagi niatkan, itu sekali lagi, niatkan kita ya ke sana untuk ziarah, untuk haji, untuk umroh ke Baitullah. Sesungguhnya Nabi Musa ibnu Imran serta nabi-nabi lainnya telah melakukan haji ke Baitullah, seperti yang telah diberitakan oleh orang yang dimaksum, yang dijaga, yang dipelihara, yang tidak sekali-kali berbicara dari dirinya sendiri, melainkan hanya semata-mata wahyu yang diwahyukan, yang diturunkan kepada mereka. Artinya apa? Ternyata yang pergi haji, yang pergi umrah itu bukan saja Nabi Ibrahim, bukan saja Nabi Ismail, sampai umat Nabi Muhammad ya yang terakhir, ternyata para nabi dan rasul. Musa misalnya juga pergi ke sana. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat yang ke-126, ayat yang ke-126-nya, wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir qala wa man kafara fa ummatihu qalila summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Mudah-mudahan kita meneladani siapa Nabi Ibrahim. Apa meneladani Nabi Ibrahim? Satu, ya, seorang ayah yang sangat perhatian kepada keluarga. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin. Ini jailuka linasi imama. Allah angkat dia menjadi imam. Apalagi Nabi Ibrahim, kenapa harus diteladani dan menjadi panutan kita? Nabi Ibrahim itu adalah ulul azmi, sabar, tabah. Mudah-mudahan diteladani oleh kita. Ya. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tauhid. Dia sangat-sangat memfilter dirinya, keluarganya untuk tidak melakukan syirik. Itulah Nabi Ibrahim. Sekalipun ayahandanya tetap berdakwah dan disampaikan, wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattahizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Berani kepada ayahnya dengan sopan santun menyampaikan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, atattahizu asnaman aliha, kenapa ayah jadikan berhala-berhala ini sebagai alihah, sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat ayah dan kaum ayah berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka perlu diteladani, sosok Nabi Ibrahim berani menyampaikan yang hak, yang benar, sekalipun kepada ayahnya. Sekalipun kepada ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak pernah sepi dari doa. Coba baca utuh Al-Quran, pasti banyak doa Nabi
Rahim. Salah satu doanya di sini di ayat yang ke-126. Rabbij'al haza baladan amina. Ya Rabb, ya Rabbku, jadikan negeri ini adalah baladan amina, negeri yang aman. Alhamdulillah aman. Ya betul tak Bapak Ibu, aman ya? Aman. Mana aman Indonesia dengan sana? Aman sana. Jadi kita pindah ke sana. Ini doanya Nabi Ibrahim, dahsyat sekali. Bahkan yang hebatnya itu, warzuk ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikan rizki terhadap penduduknya berupa buah-buahan yang sangat banyak. Yang terpenting di dalamnya ada orang-orang yang amana minhum billah wal yaumil akhir. Beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Terbukti atau tidak? Buah-buahan di sana banyak. Limau tidak ditanam, limau banyak. Jeruk tidak ditanam, jeruk banyak. Pepaya banyak. Kurma banyak. Pisang, ya Allah, tidak tanggung banyaknya pisang. Rancak-rancak malah pisang tuh. Gadang-gadang rancak kame, ya Allah. Ini dahsyatnya doanya Nabi Ibrahim. Sayur-sayuran ada, segala ada di sana. Mentimun ada, tomat ada, sampai miso pun ada. Maka masakan Indonesia sekarang banyak di sana. Makanya di sana 3 saja bahasa di Mekah, di Madinah itu. Apa bahasanya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Haji halal, murah, haji murah. Bahkan di ayat yang lain dalam surah Ibrahim misalnya ada juga doa Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Nah, ada juga warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, ini askantu, sesungguhnya aku meninggalkan. Ya, ini askantu, aku meninggalkan, aku tinggalkan. Apa? Keturunanku biwadin, di suatu lembah, ghairi zi zar'in, yang di lembah tersebut tidak ada pepohonan, tidak ada sumber minuman dan makanan. Inda baitikal muharram. Ya, inda baitikal muharram, di samping atau di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat di Baitullah. Ini doanya Nabi Ibrahim, terbukti juga mereka banyak yang mendirikan sholat di sana. Bukan saja mereka, tetapi keturunannya, generasi selanjutnya juga mendirikan sholat. Bahkan doa Nabi Ibrahim meminta agar penduduk dan yang datang ke Baitullah tadi diberikan buah-buahan dan rizki yang banyak. Terbukti lagi, itulah doanya Nabi Ibrahim. Bisa dilihat nanti di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Sangat sesuai doanya Nabi Ibrahim. Termasuk minta anak dikabulkan, padahal usianya tua. Nabi Ishak itu adalah anak bungsu dari Nabi Ibrahim. Selisih usianya dengan Ismail 13 tahun.
13 tahun. Nah, jadi antara Nabi Ismail sampai yang bungsu Ishak itu diselingi oleh doa-doa, dibarengi dengan doa-doa, dikepung dengan doa-doa. Kesimpulannya apa? Kalau dapat kita itu ya dari satu anak ke anak yang selanjutnya, ke keturunan selanjutnya, sampai ke cucu kita, terus berdoa, mohon kepada Allah untuk kebaikan. Terakhir bisa dilihat langsung sekarang di buletin. Kalau sekarang bisa kita berani mengatakan, lihat buletin. Minggu yang lalu tidak berani karena tidak dibuat buletinnya. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, setelah Nabi Ibrahim menolak mendoakan orang yang Allah enggan menjadikannya berhak menerima pengakuan darinya, demi taat dan cintanya kepada Allah, demi menjauhkan diri dari orang-orang yang menentang perintah Allah, sekalipun orang tersebut masih dari kalangan keturunannya, yaitu di saat Nabi Ibrahim mengetahui bahwa akan ada di antara keturunannya orang yang zalim yang tidak berhak mendapatkan janji, tidak berhak mendapatkan perintah Allah. Nah, ini diketahui melalui pemberitahuan dari Allah kepada dirinya dan kepada orang-orang yang kafir pun. Dengan kata lain, sesungguhnya aku akan memberi rizki kepada orang yang bertakwa, juga orang yang durhaka. Tetapi fa'umatti'uhu qalila. Jadi jangan sampai awak batanyo-tanyo, inyo kapi, inyo durako, inyo kurang aja tapi kayo. Gitu Pak Iskandar. Jangan bertanya-tanya juga. Jangan bacakan. Ya, artinya apa? Sholat tidak, haji tidak, umroh tidak, zakat tidak, puasa tidak, semuanya tidak, bahkan mendurhakai Allah. Tapi kekayaannya, ya Allah, melimpah ruah. Tidak usahlah kita ya sampai iri kepada mereka. Ingat, fa'umatti'uhu qalila. Aku beri kenikmatan, aku beri kesenangan mereka itu, tapi qalila, sedikit dan sementara. Ya. Yang kita kan secara finansial, secara dunia kan payah ya hidupnya. Nah. Ya Allah. Untuk membeli bareh saja payah awak. Tidak usahlah bersedih hati bahwa dunia ini memang nampaknya untuk kesenangan orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan kita yang hakiki adalah di sana di akhirat. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka ya, orang yang ingkar, yang durhaka pasti akan mendapatkan azab neraka. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dan terjauh dari azab neraka. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.